Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Jalaluddin Firmansyah dari kelas 1042 nomor absen 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut, ada satu yang dikiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sekarang adalah prinsip manajemen. Yang pertama adalah bagian kerja, agar tugas yang dikerjakan jelas. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab, agar semua kegiatan terlaksana dengan baik sehingga diperlukannya wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah disiplin, agar rencana dengan efektif. Yang keempat adalah kesatuan pemerintah, agar perintah tidak mengalami kebingungan dengan perintah atasan. Yang kelima adalah satuan pengerahan, agar berjalannya tugas dengan baik. Yang keenam adalah sumber dinari kepentingan pribadi terhadap golongan, mendahulukan kepentingan umum agar tujuan tercapai dengan baik. Yang ketujuh adalah rumenari penggajian pegawai, imbal jasa. Yang kedelapan adalah pemusatan, untuk menghindari kesimpangsiuran dalam manajemen. Yang kesembilan adalah rangkaian perintah, garis wewenang dalam organisasi. Yang ke-10 adalah ketertiban, aturan yang harus dipatuhi. Yang ke-11 adalah keadilan, memberikan hak dan melaksanakan sesuai kewajiban. Yang ke-12 adalah stabilitas masa jabatan, agar tugas dapat terlaksana dengan baik. Yang ke-13 adalah prakarsa, inisiatif dalam diri individu. Yang ke-14 adalah semangat kesatuan, diperlukan untuk menimbulkan semangat dalam bekerja. Unsur manajemen. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan karena manusialah yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah money. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, karena itu uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga adalah material, bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Karena materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, maka dari itu manajemen juga membutuhkan unsur ini. Yang keempat adalah mesin. Mesin akan memudahkan proses kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan dalam waktu yang efisien serta pengerjaan yang efektif. Yang kelima adalah metode. Metode merupakan cara kerja yang baik yang akan melancar jalannya pekerjaan dan pencapaian tujuan. Namun tanpa manusia yang baik dalam pekerjaannya, metode yang baik pun tidak akan ada artinya. Yang keenam adalah pasar, market. Market merupakan tempat untuk menyebarkan hasil produksi yang dapat dikuasai melalui kualitas dan harga barang yang sesuai dengan selera konsumen. Sekarang fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, planning. Merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menyusun suatu rencana atau strategi dalam memulai suatu kegiatan atau usaha. Yang kedua adalah organizing, pengorganisasian. Merupakan salah satu fungsi manajemen dengan membagi tugas sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Merupakan setelah membagi tugas sesuai dengan bidangnya, kita harus memberi pengarahan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Yang keempat adalah pengendalian. Merupakan penilaian dari hasil kerja para anggota yang telah dilakukan. Sekarang tingkatan manajemen.
Yang pertama adalah yang pertama adalah manajemen tertinggi. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Yang kedua adalah manajer menengah. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Yang ketiga adalah manajemen tahap pertama. Manajemen ini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Sekarang adalah bidang-bidang manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi ini menekankan pada rencana dan tersistemnya sebuah kegiatan produksi yang mengubahnya input menjadi output. Yang kedua adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berkaitan erat dengan penjualan dan pasar konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan menjalankan pengelolaan uang yang masuk dan keluar untuk membiayai produksi dan segala aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah manajemen personalis. Manajemen SDM biasa disebut juga manajemen personalia yang mengurusi masalah kepegawaian termasuk pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Yang kelima adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi pada intinya bertugas untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan para pengambil keputusan dalam perusahaan. Sekarang adalah penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Dalam adanya manajemen, kegiatan sekolah tidak akan bisa berjalan lancar. Perhatikan dari mulai manajemen puncak, kemudian manajemen menengah yang diisi oleh waka, dan manajemen bawah yang diisi oleh guru dan staf. Semuanya merupakan salah satu kesatuan yang menjalankan fungsi manajemen sesuai tugas masing-masing. Tujuan dari kegiatan manajemen adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan meningkatkan mutu pendidikan bangsa dan pada umumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.